Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Divitianti Batubara. Saya dari Prodi PGSI 1A. NPM 201400033. Mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Monica Teresia MPD. Baik, dari pembelajaran kita yang telah saya pahami Bu, yaitu tentang peran antagonis, di mana peran antagonis dan protagonis kita dapat mempraktekkan suatu peran dengan menjadi cerita mengenai tokoh jahat dan baik. Peran protagonis adalah pemeran tokoh yang dikisahkan dalam cerita. Sementara protagonis adalah tokoh yang mampu membuat protagonis memiliki karakter lebih menarik dalam sebuah cerita. Di mana dari peran antagonis dan protagonis kita dapat melihat yang mana tokoh yang mempunyai moral yang baik dan yang mana tokoh yang mempunyai moral yang jahat. Dapat diartikan kita dapat memahami di mana kalau kita mempraktekkan suatu peran antagonis dan protagonis, kita akan tahu siapa tokoh yang baik, siapa tokoh yang jahat. Dan yang pastinya cerita itu akan hidup jika keduanya saling keterkaitan dalam berperan dalam satu cerita. Kemudian mendongeng, di mana kita bisa menyelipkan ajaran norma-norma seperti sosial, agama, dan sopan santun. Dalam mendongeng, ajarannya secara langsung dilakukan, yaitu untuk anak-anak, cenderung kepada anak-anak. Anak-anak mempunyai kesulitan dalam mempelajari nilai-nilai moral dalam kehidupan, di mana seorang ibu sering menceritakan dongeng kepada anaknya, supaya anaknya dapat memahami, dapat menyimak bahwa di dalam dongeng tersebut terdapat norma-norma sopan santun. Di dalam dongeng tersebut kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sama seperti kita dapat menilai sendiri dalam cerita tersebut, kita dapat menilai bahwa pemeran yang baik yang mana dan pemeran yang jahatnya yang mana. Maka kesimpulannya, manfaatnya kita mendongeng yaitu untuk menerapkan kepada anak-anak supaya anak tidak memiliki kesulitan lagi untuk mempelajari nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Yang selanjutnya drama, di mana di dalam drama ini dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang. Di mana yang dimaksud dengan percaya diri, kita dapat berperan sebagai anggota drama. Kita dapat percaya diri dalam melakukan peran drama tersebut dan meningkatkan nilai sosial seseorang, di mana kita dapat menjiwai drama tersebut dengan melibatkan perasaan kepada seseorang, melibatkan perasaan orang-orang yang sedang menonton kita berdrama, dan drama juga dapat mengontrol emosi dengan baik dan dapat lebih menghargai orang lain. Menulis puisi.
Menulis puisi merupakan wujud komunikasi tidak langsung yang menekankan pada ekspresi diri, emosi, gagasan, dan ide. Di mana kita dalam menulis puisi, dan kita itu, apa yang kita tulis adalah yang terpikirkan dalam diri kita sendiri, yang terungkap dari sendiri, ide-ide dari diri kita sendiri, gagasan dari diri kita sendiri, dengan intonasi yang baik. Kalau kita membaca puisi yang telah kita tulis, kita dapat melibatkan perasaan seseorang juga dalam mendengar kita dalam membaca puisi tersebut. Seseorang dapat memuji kita bahwa kita menulis puisi itu sangat bagus, seperti itu. Kemudian keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa, di mana keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa. Keterampilan menulis adalah keterampilan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan pihak lain. Baik Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman saya dalam pembelajaran kita dari konsep dasar bahasa Indonesia. Sekian dari saya dan terima kasih.